Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya membuat video tutorial lanjutan dari video sebelumnya. Yang sebelumnya saya membuat UPS DC, membuat baterai backup DC dari aki bekas sepeda listrik ya. Ini dan saya yang video sebelumnya itu menggunakan charger aki. Yang kali ini saya membuat dengan versi berbeda. Peralatan yang lain hampir sama seperti ini ya, masih menggunakan step up karena saya butuh tegangan 24 volt. Ini kabel hijau ini keluar ke jack DC female, ini saya buat jack DC untuk tegangan 24 volt. Jadi input aki ke sini 12 volt, kemudian keluar ke sini 24 volt. Tuh. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda yaitu yang pertama di sini saya menggunakan PSU jaring ya. PSU jaring dengan tegangan sama dengan tegangan aki 12 volt 5 ampere. Oke. Kalau ada yang lebih rendah tidak masalah karena tegangan aki saya arus ampere aki saya itu 20 Ah. Bisa kita gunakan 1 ampere atau 2 ampere 12 volt tidak masalah. Kebetulan di sini saya adanya 5 ampere jadi kita gunakan ini. Ini yang pertama, kita gunakan power supply. Yang kedua yaitu ini. Ini adalah modul UPS DC auto switch. Nah, auto switch artinya ketika listrik PLN AC mati, maka dia otomatis akan ngambil dari aki, gitu ya. Kemudian di sini juga ada settingan untuk dimana ketika tegangan aki itu sudah penuh. Misalnya di sini sudah saya setting tegangan akinya, saya setting penuh itu ketika dia mencapai 13,1 volt. Jadi ketika aki dicas oleh si PSU dan sudah mencapai 13,1 volt, maka pengisian ke aki akan diputus. Artinya tidak mengisi terus-menerus. Jadi ketika sudah penuh, akinya, charger akinya akan diputus tegangannya, arusnya. Kemudian ada juga ketika nanti akinya itu sudah habis, nah ini di sini kita setting 12,1 volt. Jadi dianggap ketika tegangan akinya sudah mulai turun sampai ke 12,1 volt, maka pengisian ke aki akan dinyalakan kembali. Jadi aki akan diisi kembali. Nah, itu sampai nanti penuh. Ketika penuh yaitu mencapai tegangan 13,1, sudah penuh, pengisian akan diputus. Seperti itu. Jadi otomatis ketika PLN mati, daya akan ngambil dari aki. Nah, begitu sebaliknya ketika PLN nyala lagi, maka akan diambilkan dari PLN lagi. Ini modulnya. Nah, nanti di lain video saya akan jelaskan cara settingnya ya. Di sini ada 2 knob. Nanti saya akan jelaskan ini cara setting untuk memutus tegangan ke aki dan nanti untuk cas on, jadi untuk menyalakan arus pengisian ke aki. Begitu. Oke, kita langsung saja ke perakitannya. Sebelum ke perakitan ya, untuk ini step up ini dari 12 volt, ini inputnya di sini 24 ke 24, 12 volt ke 24. Ini untuk step up ini dia ada settingan low protection baterai ya. Jadi ketika kita setting di voltase tertentu, loadnya atau outputnya ini akan diputus oleh si step up ini. Jadi akinya atau baterainya itu tidak akan terkuras sampai habis. Jadi kalau nggak ada fitur itu, maka aki akan mengalir terus arusnya, dayanya sampai benar-benar habis. Jadi nanti aki cepat rusak. Jadi ini di settingan ini bisa kita setting di berapa volt, kita setting low protectionnya, low protection baterainya. Jadi berapa volt loadnya ini akan diputus, jadi akan dimatikan ke outputnya dari aki. Jadi aki nggak sampai terkuras habis. Nanti di video yang selanjutnya termasuk yang tadi ini akan saya sampaikan sekalian ya untuk settingan-settingan ini ya. Gitu. Kita lanjutkan untuk perakitannya ya.
Oke, kita rakit ya. Ini di sini sudah saya kasih kabel ya biar lebih cepat nanti videonya, nggak terlalu lama. Nah, tadi yang di bagian input ya, bagian inputnya di sini yang dekat dengan settingan knob ini ya. Ini bagian input, karena di sini tulisannya huruf Cina ya. Ini huruf Cina, jadi nggak jelas ini input bagian mana. Yang perlu dipahami adalah inputnya itu di yang dekat dengan knob atau yang dekat dengan elko ini ya. Nah, di sini ada tandanya. Nah, ini yang bagian sebelah kiri. Sebelah kiri ini positif, kemudian yang ini negatif. Oke. Kemudian nanti ini kabel hitam ini karena ini input ya, ini input dari AC ya, dari power supply. Nah, nanti kita sambung. Kemudian sekaligus dari input ini, dari input yang positif ini, itu kita kasih kabel ke sini. Di sini ada tulisannya in. Nah, di sini ada tulisan in. Sorry. Nah, itu. Tuh. Di celah-celah ini. Nah, itu in. Ini maksudnya ini ya. Jadi plus dari PSU kita kasih kabel ke in ini. Nah, kemudian yang ini sebelahnya yang out itu adalah ini kabel ini ya, nanti ke aki positif. Ini sudah saya pasangi seperti ini ya. Oke, kita rakit dulu. Sudah kita pasang. Nah, ini jangan sampai kebalik positif sama negatifnya. Ini input dari PSU, kemudian masuk ke in di sini. Nah, ini nanti ke aki ya. Oke, yang lain ini loadnya, ini ke arah beban, yang kabel warna hijau ini ke arah beban. Nah, ini ada tandanya juga di sini, positif sama negatif. Nah, itu di dalam ya, di dalam itu ada tanda positif negatif. Jangan sampai kebalik positif negatifnya. Oke, kita sambung ke beban. Karena saya butuh untuk backup DC-nya ini untuk 24 volt yang paling banyak, maka beban ini saya masukkan ke step up ini ya. Saya butuhnya nanti 24. Jadi dari sini keluarannya 12 volt, nanti saya masukkan ke step up yang 24 volt. Oke, saya rakit dulu. Masuk ke sini ke bagian in ya. Di sini ada tulisannya V in plus ya. Nah, ini V in plus, kemudian di sini V in minus ya. Positif sama negatif. Jangan sampai kebalik. Oke, ini untuk beban ya, kabel hijau untuk ke beban sudah kita sambung. Nah, sekarang masih ada sisa lagi dua. Nah, ini adalah ke aki ya, ini ke aki. Oke. Saya naikkan dulu, ini ke aki. Nah, ini yang dua ini ke aki ya, ini positif, yang ini yang kanan positif, yang ini negatif. Ini adalah ke aki. Oke,
Ini sekalian saya masukkan ke box ya, biar lebih praktis. Ini PSU ya, ini kabel ke listrik AC ya. Sudah saya pasangi baut sekalian, jadi biar lebih praktis ya. Nah, untuk yang ke aki ini kita pasang, jangan sampai kebalik kutubnya. Ini yang ke aki. Nah, jadi ini untuk nanti yang positif, kemudian yang ini untuk negatif. Kita pasang baut dulu. Kabelnya dirapikan ya, biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini sudah. Ini yang tadi out ya, ini out ke aki positif, jadi nanti ini gabung sama ini. Kemudian yang ini untuk ke negatif aki. Oke, kita pasang ke akinya. Nah, sudah nyala. Di sini ditandai ini sudah nyala. Untuk ke beban ini, ke step up-nya juga sudah nyala. Kemudian saya turunkan lagi sebentar kameranya biar lebih jelas. Kemarin ada yang tanya, di dalam box ini, box Doradus ini ada kabel warna hijau yang kesini nih. Ada kabel warna hijau ini, dua ini ya. Nah, saya tunjukkan dulu. Nah, ini kemarin ada yang tanya di video sebelumnya, ini kabel bang, kabel 2 ini hijau kemana? Ini kabel ini itu sebenarnya hanya paralel dari input aki ya, jadi dari aki ke sini. Nah, jadi ini kabel 2 itu larinya adalah ke step up. Jadi saya ambil langsung dari aki 12 volt, kemudian saya bukan saya step up tapi saya step down. Ini dua ini, nah, ada dua yang saya tumpuk ini adalah step down semua. Yang satu itu untuk kipas ini karena kipasnya ini butuh 9 volt. Yang satu itu saya gunakan untuk ini output. Di sini saya butuh 5 volt, jadi ini 5 volt, kemudian ini 9 volt, kemudian yang ini 24. Jadi yang 24 saya ambilkan dari step up ini, kemudian yang 9 volt itu step down dari sini ya. 9 voltnya step down dari sini, kemudian 5 voltnya step down dari di bawahnya. Nah, step down ini ngambil input stromnya, tegangannya itu dari kabel warna hijau yang dua ini. Begitu ya teman-teman, sudah paham ya? Oke,
ini sudah nyala. Di sini sudah saya setting kalau aki ini tegangannya nanti sudah mencapai 13,1 volt, maka pengisian ke aki akan diputus. Dan ketika tegangan aki turun atau habis sampai 12,1 volt, maka pengisian akan dinyalakan lagi. Oke, kita coba. Ini listrik PLN nya kita colokkan. Nah, sudah kita colokkan. Ini lampunya nyala semua. Sekarang kita tes tegangan akinya berapa ya. Saya pakai voltmeter. Ini posisi ngecas ya. Ini listrik AC-nya dari PSU nyala. Ini posisi ngecas 13,0. Jadi mungkin sebentar lagi penuh ya. Oke. Kemudian kita kasih beban ya. Oh ya, sebelum itu tadi waktu perakitan ini ada kabel dari, kita urutkan dulu ya, dari PSU ini, kabel hitam ini masuk ke in. Kemudian yang dari in ini ke sana ya, ke in. Ini positif dari in ini kita kasih kabel, ini harusnya satu aja ya. Ini karena kabelnya adanya ini saya pakai aja ini. Masuk ke sini in yang tadi saya tunjukkan. Kemudian outnya ini adalah kabel hitam ini. Ya, kabel hitam ini ke aki ya, ke aki. Saya geser dulu. Nah, ini ke sini ke aki positif, jangan sampai lupa ini. Kalau ini lupa, nanti ketika dikasih beban dan listrik dari PLN-nya mati, maka nanti misalnya kita kasih bebannya tuh router misalnya atau access point, nanti dia akan restart gitu. Kalau ininya lupa kita pasang. Jadi walaupun dia ngetrip sebentar, jadi listriknya itu mati sebentar, tapi tetap akan restart walaupun itu nggak ada hitungan 1 detik ya. Jadi jangan sampai lupa kabel yang ini, yang dari out ini ke aki positif ya. Oke, sekarang kita tes, kita kasih beban. Saya pakai router mikrotik ya. Saya coba, saya ambilkan ini, saya ambilkan dari yang 24 volt. Oke. Nah, ini sudah nyala. Nah, sekarang langsung kita tes posisi seperti ini. Jadi aki nyambung, ini posisi cas on ya, jadi ini mengisi. Kemudian juga listrik dari PLN nya nyala. Sekarang kita coba tes, kita cabut listrik dari PLN nya ya, apakah dia otomatis langsung ngambil dari aki gitu. Dan kita lihat di lampu indikator powernya ini, apakah dia mati dulu apa enggak gitu ya. Kita coba cabut. Nah, ternyata dia nggak mati. Jadi rangkaian ini aman, tidak ada restart dulu, jadi nggak ada ngetrip dulu ketika listriknya padam, jadi langsung otomatis pindah ke baterai. Kita coba ketika ini kita colokkan lagi, apakah dia restart apa enggak. Kita colokkan lagi, kita lihat lampunya. Nah, ternyata enggak, dia nggak restart. Artinya rangkaian ini aman. Jadi ketika listrik off, listrik PLN nya off, otomatis dia akan ngambil dari baterai dan tidak terjadi reboot ya, nggak sampai restart ya. Router ini nggak sampai restart, jadi otomatis dia langsung ambil dari sini. Begitu juga sebaliknya, ketika PLN nya nyala lagi, kembali lagi ke PLN dan ini juga nggak restart, dan pengisian tetap berjalan, pengisian ke baterai tetap berjalan. Begitu tutorial kali ini teman-teman. Kalau mungkin ada yang belum paham, kalau mau ditanyakan silahkan di kolom komentar. Saya di sini hanya sharing, mungkin ada teman-teman yang mungkin mau kasih masukan, kritik, saran, silahkan. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang pakai solar charger controller, semua punya kelebihan kekurangan masing-masing. Yang di sini saya coba pakai cara seperti ini. Terima kasih tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sekian.